Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang Pak Guru sayangi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa walaupun melalui daring. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah. Amin. Dan mari kita mulai pembelajaran akidah akhlak pada hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran kita yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Nah, anak-anakku, pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang akhlak baik ya, atau kisah teladan dari Nabi Ayub alaihissalam. Dan saat ini kita akan belajar tentang kisah teladan ya Nabi Adam alaihissalam. Adapun tujuan pembelajaran yang dapat Pak Guru harapkan dengan pembelajaran kali ini itu agar kalian dapat memahami ya apa yang telah terjadi kepada Nabi Adam alaihissalam, yaitu sikap baik Nabi Adam. Apa yang dapat kita teladani dari sikap baik Nabi Adam, yaitu beliau melaksanakan taubatan nasuha, melakukan taubat nasuha. Jadi ketika Nabi Adam berbuat kesalahan, berbuat dosa, beliau tidak pernah putus asa dari rahmat Allah, sehingga beliau menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi, dan benar-benar taubatan nasuha. Itu yang perlu kita jadikan hikmah belajar tentang teladan Nabi Adam. Nah, anakku yang Pak Guru sayangi, Nabi Adam itu ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Kemudian sebelum Nabi Adam itu diciptakan, Allah menciptakan malaikat, yaitu terbuat dari nur, cahaya. Kemudian Allah juga menciptakan jin, iblis, setan, itu terbuat dari api. Nah, mereka itu diciptakan terlebih dahulu sebelum Nabi Adam. Setelah Nabi Adam diciptakan dari tanah, kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat, jin, semuanya itu yang diciptakan terlebih dahulu untuk sujud di hadapan Adam sebagai tanda penghormatan. Yang lain mau untuk sujud, yang tidak mau hanya yaitu setan dan iblis. Mereka tidak mau, mereka hengkang sampai Allah murka dan Allah mengancam akan dimasukkan neraka. Dan mereka, setan dan iblis, mengatakan, saya lebih baik masuk neraka ya Allah daripada saya harus sujud di hadapan Adam. Adam diciptakan lebih dulu dari saya. Adam loh diciptakan dari tanah, saya dari api. Nah, sehingga setan dan iblis tidak mau ya sujud di hadapan Adam dengan kesombongannya, sehingga Allah murka, sehga mengancam setan dan iblis itu masuk neraka. Dan siap, mereka siap, lebih baik saya di neraka, tapi izinkan saya untuk menggoda anak Adam ya, sehingga nanti akan bersama saya di neraka. Kata Allah, silahkan kalau kamu mampu. Nah, setelah itu, selang beberapa waktu, Nabi Adam diberi teman oleh Allah. Diciptakanlah Siti Hawa, diambilkan dari rusuk kiri Nabi Adam. Nah, di situ Allah mengatakan di dalam firman-Nya, wa qulna ya Adam uskun anta ya wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi sajarata fatakuna minadh-dhalimin. Jadi kata Allah mengatakan, wahai Adam, istrimu, silakan kamu makan apa yang ada di surga ini, nikmati apa yang ada di surga ini. Ya, wala taqrabu hadhihi sajarata, dan tapi jangan sampai mendekati pohon ini. Apa itu pohon itu? Itu pohon khuldi. Ya. Fatakuna minadh-dhalimin, kalau kamu mendekati ini maka kamu akan rugi, dolim. Ya. Kamu termasuk akan dolim, karena pohon inilah yang akan menyebabkan kamu berbuat dolim. Nah, itu diperintahkan oleh Allah, jangan sampai mendekati pohon khuldi itu. Nah, itu ketahuan oleh iblis, akhirnya digoda oleh iblis. Bagaimana sehingga Adam itu melakukan pelanggaran, melakukan dosa. Nah,
sehingga Nabi Adam digoda oleh iblis. Karena digoda oleh iblis, nggak mempan kepada Nabi Adam. Akhirnya iblis itu juga tidak memutus asa, menggoda Siti Hawa, membujuk Siti Hawa untuk makan buah khuldi itu. Akhirnya masuk bujukan kepada Siti Hawa. Akhirnya Siti Hawa itu membujuk kepada Nabi Adam. Dibujuk, ya karena saking cintanya kepada Siti Hawa, begitu besar cintanya kepada Siti Hawa, akhirnya Nabi Adam, ya udah, tapi satu kali ya. Nah ini mulai sudah. Ini godaan iblis, memang luar biasa dari dulu. Nah, makanya kita ketika mau berbuat kejelekan, maka jangan sampai kalah dengan godaan setan, godaan iblis. Jadi kita berbuat kecil, ini kok berbuat jelek, oh ini godaan setan, ini iblis, ini langsung sampai katakan dalam hati kita. Karena ketika kita berbuat kejelekan, disitulah godaan iblis, itu godaan setan. Makanya ketika kita mau berbuat kejelekan, ingat, wah ini godaan iblis, itu jangan dilakukan. Kita harus yakin itu. Jangan sampai terjadi kepada Nabi Adam dan Siti Hawa ketika berada di surga. Nah, akhirnya makan buah khuldi. Setelah itu Allah murka dan Allah mengusir dan menurunkan Nabi Adam bersama Siti Hawa yaitu ke dunia, yaitu ditempatkan di bumi. Nah, setelah itulah Nabi Adam akhirnya benar-benar bertaubat, menyesali perbuatannya, akhirnya dengan melakukan taubatan nasuha, sehingga Nabi Adam itu membaca istighfar, Rabbana, ya Allah Tuhan kami, zalamna, kami zalim, ya, anfusana, kepada diri kami sendiri, wa illam taghfir lana, kalau engkau ya Allah tidak mengampuni kami, ya, warhamna, dan tidak memberikan kasih sayang kepada kami, rahmat kepada kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami termasuk orang-orang yang rugi ya Allah. Nah ini baca istighfar, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, jadi tobat yang dilakukan oleh Nabi Adam. Jadi Nabi Adam berbuat satu kesalahan, tobatnya luar biasa. Bukan hanya 1 hari 2 hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun tobat kepada Allah, sehingga Allah benar-benar menerima tobat Nabi Adam. Jadi hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa Nabi Adam, yaitu tobat beliau yang benar-benar tobat, bukan tobat sambel, bukan tobat tomat habis tobat kumat, ya, tapi tobat yang benar-benar tobat, yaitu taubatan nasuha, berjanji tidak akan mengulangi lagi, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, seperti tobatnya Nabi Adam. Nah, anak-anakku, itulah peristiwa kisah sejarah Nabi Adam, dan kalian nanti dapat mengambil hikmah, ya. Apa hikmah yang dapat diambil? Yaitu kita harus bisa mampu untuk menghadapi godaan setan. Jadi ketika kita mau berbuat kejelekan, pikir dulu, ini perbuatan jelek apa baik, ini bermanfaat apa merugikan. Kalau itu merugikan, baik merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain, segera tinggalkan. Ini godaan setan, ini godaan iblis, ya. Jadi itu yang harus kita perangi dalam diri kita. Jangan sampai kita itu kalah dengan godaan setan, kalah dengan godaan iblis. Kemudian ketika kita berbuat salah, terlanjur berbuat salah, kita jangan putus dari rahmat Allah. Justru kita harus semangat untuk bertobat, terus bertobat kepada Allah, sehingga dosa yang kita lakukan benar-benar mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, hanya ini yang dapat Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan bersama ridha Allah, sehingga kita semua dapat mengambil hikmah pada kisah Nabi Adam ini. Dari Pak Guru akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.